Halo Ensiklopedia, hari ini saya berada di kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Banyak sejarah yang tersimpan di kota ini, kita akan telisik lebih jauh. Halo Ensiklopedia, hari ini saya berada di sebuah benteng bernama Benteng Asakota, tepatnya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kita akan telusuri, masih adakah jejak-jejak peninggalan dari perjuangan melawan Belanda saat itu. Mari kita lanjut. Benteng ini dibangun pada sekitar tahun 1667 di sebuah pulau kecil yang diberi nama Nisasoma. Nisasoma terletak di sebuah teluk, yaitu di Teluk Kota Bima, yang dinamakan Asakota. Asa berarti dalam bahasa Bima adalah mulut. Jadi Asakota merupakan pintu masuk menuju Bima. Dengan melewati Teluk Bima ini yang indah, tenang, dan damai. Benteng Asakota dibangun dari tumpukan batu-batu besar dan kecil yang disusun rapi mengelilingi Nisasoma, seluas lebih kurang sekitar 1 hektar. Pembangunan Benteng Asakota dihajatkan untuk mengintai dan menghalau kapal-kapal kompeni yang memasuki wilayah Bima dan merupakan basis pertahanan armada laut dari kerajaan Bima. Bila air laut surut, maka Benteng Asakota dengan daratan sekitarnya terlihat menyatu. Penduduk sekitar sering mendaki bukit di Nisasoma ini untuk mencari kayu bakar. Benteng Asakota adalah peninggalan berarti dari perjalanan sebuah sejarah Dahambojo dan merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Benteng ini sekarang kondisinya cukup memprihatinkan dan membutuhkan renovasi dan rekonstruksi sesuai bentuk aslinya sebagai sebuah kenangan sejarah untuk generasi mendatang. Ditemukan sekitar tahun 1908 bersamaan dengan sisa-sisa dari meletusnya Gunung Tambora. Benteng Asakota terdiri dari batu yang bersusun yang dulu diambil dari berbagai tempat di daerah Bima. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan kuat dan kokoh serta menandakan bahwa benteng ini dapat melindungi masyarakat Bojo. Barang peninggalan sejarah yang masih tersisa antara lain adalah meriam kuno yang disebut meriam Langgali Goma. Langgali artinya mahal dan Goma artinya kudis. Meriam ini merupakan meriam induk yang dipasang di sebelah barat benteng yang menghadap ke utara, yaitu menghadap ke Asakota atau pintu masuk Teluk Bima. Ini adalah meriam Langgali Goma yang dipasang tepat berada di sebelah barat benteng Asakota. Meriam ini menghadap ke utara menuju Teluk Bima atau pintu masuk dari kedatangan kapal-kapal menuju kota Bima. Saya berada di Asimbojo atau yang dikenal sebagai Istana Bima. Bangunan ini bergaya Eropa dan mulai dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada tahun 1929 dan difungsikan pada tahun 1930 pada masa Sultan Muhammad Salahuddin. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Ambon, Rehatta, yang diundang oleh Belanda dan dibantu oleh Bumijero. Pembangunan Istana Bima dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Dana pembangunannya pun bersumber dari anggaran kerajaan atau kesultanan dan uang pribadi dari Sultan Bima. Istana Bima memiliki luas tanah dan bangunan sekitar 30.000 meter persegi. Versi lain menyebut pada tahun 1930 mulai dihuni oleh ahli waris keturunan Bima.
Istana Bima kemudian berubah status menjadi museum pada tahun 1989. Saya berada di lantai 2 di Asimbojo, di Kesultanan Bima. Konon pada tahun 1939, Bung Karno pernah mengunjungi kota Bima dan bermalam di kamar ini. Di tahun 1950, pasca kemerdekaan, Bung Karno kembali mengunjungi Bima dan kembali menempati kamar ini. Kita lihat kamar. Di tempat tidur inilah Bung Karno sempat beristirahat selama beberapa malam dan sambutan dari masyarakat Bima sangat luar biasa menantikan kehadiran sang proklamator di kota ini. Museum Asimbojo memiliki berbagai ragam koleksi. Setelah dilakukan pendataan pada tahun 2020, jumlah keseluruhan dari koleksinya adalah 435. Terbagi dalam 9 jenis koleksi sesuai dengan kaidah koleksi permuseuman. 9 jenis koleksi itu adalah geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, dan heraldika, kriminologika, seni rupa, dan teknologika. Selain keberadaan Kesultanan Bima, konon di sini juga terdapat sebuah peninggalan Hindu-Buddha. Kita akan coba cek apakah betul itu peninggalan Hindu-Buddha. Saya berada di situs Wadupaa, yang artinya batu pahat yang terletak di tepian Teluk Wadupaa, sebuah teluk kecil di sebelah barat daya Teluk Bima. Secara administratif, situs ini berada di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Lokasinya yang tenang sangat ideal bagi para saudagar zaman dahulu untuk berlabuh dan beristirahat. Situs Wadupaa atau dikenal dengan Candi Tebing merupakan situs berupa pahatan relief di batu tebing karang, mirip dengan situs Candi Gunung Kawi di Tampak Siring, Bali. Dan dilihat dari adanya temuan relief Ganesha, Siwa, Mahaguru, Dhyana Buddha, dan relief stupa dengan berbagai tingkat payung, Wadupaa merupakan tempat pemujaan ajaran Buddha yang sudah bercampur dengan ajaran Hindu yang memuja Siwa. Menurut sejarah, pada abad ke-11 atau pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Candi Tebing ini dipahat oleh 2 orang bersaudara, yakni Indra Zamrud dan Indra Komala. Indra Zamrud dan Indra Komala adalah anak dari Sang Bima, bangsawan dari Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Untuk mencapai situs ini kira-kira diperlukan waktu 1,5 jam dari pusat kota Bima, kira-kira jaraknya sekitar 30 km. Dan jalan yang dilalui cukup menarik ya, cukup ekstrim, ada beberapa jalanan yang berlubang, cukup parah gitu. Dan sebetulnya situs ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Terlebih lagi ada akses untuk menuju situs ini langsung dari Teluk Bima menggunakan kapal. Dan kondisi di situs ini juga cukup memprihatinkan, terlihat tidak terawat dengan baik oleh pemerintah di Kabupaten Bima. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised